Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Mulyawan, kelas 10A, absen 3. Pendahuluan histologi. Apa itu histologi? Histologi berasal dari kata Yunani yang berasal dari histos, berarti jaringan, dan logia yang berarti pengetahuan. Histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop pada sediaan jaringan yang dipotong tipis. Histologi amat berguna dalam mempelajari fungsi fisiologi sel-sel dalam tubuh, baik manusia, hewan, serta tumbuhan. Alur pemeriksaan morfologi sel, pembagian sel, dokter umum, dokter spesialis bidan atau paramedis, proses sampel, analis atau teknik lab, diagnose, dokter spesialis PA. Jaringan basah dan fiksasi. Prinsip penanganan jaringan basah. 1. Mengikuti kaidah ilmiah spesifik berdasarkan organ. 2. Memperhatikan keterangan tertulis dan tanda yang dibuat klinikus. 3. Memperkecil kemungkinan potong susul dengan mengambil sampel standar. 4. Mendeskripsikan bentuk, ukuran, warna, dan perubahan makroskopik jaringan dengan teliti. 5. Menanam motivasi kesalahan 0%. Fiksasi adalah tindakan untuk menghindari atau memperkecil kerusakan sel dan jaringan ketika diambil dari tubuh, agar kondisi tetap terjaga seperti masih di dalam tubuh. Untuk mencegah autolysis, waktu dari akuisisi sampai fiksasi jaringan sebaiknya secepatnya mungkin, idealnya 20-30 menit. Jaringan setelah diangkat dari tubuh akan memulai proses degradasi yang disebut tisu iskemia. Yang representatif untuk pengujian histolo. Apa itu representatif? Sampel yang representatif adalah sampel yang benar-benar dapat mewakili dari seluruh sampel. Penanganan jaringan basah. Jaringan basah ada dua, jaringan non-tulang dan jaringan tulang. Petugas, dokter spesialis dan dokter spesialis PA didampingi oleh anali sebagai petugas mencatat. Untuk mengambil jaringan basah: 1. Operasi, 2. kuretase, 3. biopsi. A. Eksisi, B. insisi, C. core biopsi. Ada jaringan untuk pengujian histologi. Fiksasi adalah suatu proses di mana kematian sel dibuat sedemikian rupa sehingga gambaran sel dan susunan kimianya dapat dipertahankan semirip mungkin dengan keadaan asalnya pada pasien. Tujuan: menghambat proses pembusukan dan autolisis, pengawetan, pengerasan, pemadatan koloid, pengaruh terhadap warnaan. Prinsip dasar fiksasi. Ada beberapa faktor yang harus dipenuhi oleh suatu proses fiksasi, antara lain: 1. Koagulasi, proses pengumpulan partikel koloid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia atau pemberian perlakuan fisik sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan. 2. Presipitasi adalah pengendapan yang terjadi akibat koagulasi yang terjadi sebelumnya. Tipe fiksasi: aldehid, formaldehid 10%, glutaraldehid 2%, merkuri, zenkers, larutan heli adalah larutan fiksasi yang menggunakan merkuri klorida. Alkohol terdiri dari metanol dan etanol. Piretes dikenal sebagai larutan fiksasi Boyens. Proses fiksasi. Apa saja yang harus diselamatkan proses fiksasi? 1. Struktur jaringan, 2. Protein jaringan, 3. DNA. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam fiksasi: 1. Tebal irisan, 2. Volume larutan pengawet, 3. Jenis larutan pengawet, 4. Temperatur, 5. pH, 6. Waktu, 7. Durasi fiksasi. Durasi fiksasi. Untuk fiksasi sampel yang
eksisi secara beda waktu direkomendasikan untuk pengujian lanjutan IHK adalah 6-48 jam. Pada jaringan untuk pengujian histologi. Apa itu processing jaringan? Processing jaringan adalah sebuah rangkaian proses untuk memasukkan parafin atau lilin ke dalam jaringan. Proses processing jaringan, proses mengeluarkan air dan zat fiksatif yang ada di dalam jaringan dan menggantinya dengan media yang dapat mengeraskan jaringan, yakni parafin. Pengertian dehidrasi. Tahap pertama pematangan jaringan adalah dehidrasi. Dehidrasi adalah proses menghilangkan air dan zat fiksatif dan komponen jaringan. Dehidrasi berlebihan dapat menyebabkan jaringan menjadi keras, rapuh, dan kusut. Dehidrasi yang tidak sempurna akan mengganggu penetrasi reagen pembening ke dalam jaringan sehingga spesimennya lunak dan tidak bisa dilakukan proses infiltrasi. Tujuan dehidrasi untuk menarik, menghilangkan air dan zat fiksatif dari komponen jaringan dan menggantikan air tersebut dengan alkohol. Mencuci dan memperkokoh jaringan yang keras dan rapuh. Macam-macam larutan dehidrasi: etanol, etanol aseton, metanol, isopropil, butanol, glikol, dan alkohol terdenaturasi.